Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, abdolus sholah wa atimmu taslim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala qadatil haq wa duatil khair bi isaini ila yaumiddin. Ananda sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita masuk kepada pembelajaran pertama dan materi pertama juga untuk pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah terkait dengan Al-Quran Kitabku. Nah, setelah nanti Ananda mempelajari materi ini, diharapkan Ananda mampu memahami pengertian Al-Quran menurut para ulama, baik secara etimologi maupun terminologi. Yang kedua, Ananda diharapkan mampu memahami nama-nama Al-Quran. Baik, kita mulai pelajaran kita untuk pertama kali ini dengan melafalkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran adalah wahyu Allah. Dalam pembahasan materi kita tentang Al-Quran Kitabku, ada dua pembahasan yang akan kita uraikan untuk selanjutnya. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Yang kedua, nama-nama Al-Quran. Pengertian Al-Quran akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, secara etimologi. Yang kedua, terminologi. Nah, adapun etimologi nanti akan kita bahas menurut pendapat Al-Lihyani, menurut Al-Asy'ari, menurut Al-Fara', menurut Al-Juzaz, dan menurut Asy-Syafi'i. Sedangkan terminologi, pembahasannya akan kita lihat dari pendapat Syekh Muhammad Khodari Beg, Syekh Subhi Sholeh, Syekh Muhammad Abduh. Kita akan bahas satu persatu dari pengertian Al-Quran secara etimologi. Yang pertama adalah menurut Al-Lihyani. Dia mengatakan bahwa Quran adalah masdar dari kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Adapun dasarnya adalah dari Quran surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Yang artinya, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Selanjutnya kita lihat menurut pendapat Al-Asy'ari. Beliau mengatakan bahwa Quran berasal dari kata qorana, yang berarti menggabungkan. Apa yang digabungkan? Yaitu di dalam Quran itu terdapat surat-suratnya, ayat-ayatnya, dan huruf-hurufnya beriringan, dan yang satu digabungkan dengan yang lain, sehingga menjadi satu bacaan yang bernama Al-Quran. Kemudian menurut pendapat Al-Fara', Quran berasal dari qara'inah, jamak dari qarinah, berarti petunjuk atau indikator. Mengingat ayat-ayat Al-Quran satu sama lain saling membenarkan. Adapun menurut Al-Juzaz, beliau mengatakan Quran kata sifat dari Al-Qur'u, yang artinya Al-Jam'u, berarti kumpulan. Karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surah dan ayat, memuat kisah-kisah, perintah, dan larangan, dan mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang turun sebelumnya. Terakhir adalah menurut pendapat Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan kata Al-Quran adalah isim alam, bukan kata bentukan atau istiqaq dari kata apapun, dan sejak awal digunakan sebagai nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan Allah. Itu tadi adalah pengertian Al-Quran menurut etimologi. Nah, sekarang kita akan membahas pengertian Al-Quran menurut terminologi. Ada 3 pendapat para ulama. Pendapat yang pertama adalah menurut Syekh Muhammad Khodari Beg. Beliau mengatakan Al-Quran huwa lafdzul arabi
al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam litadabburi wattadzakkuri mutawatiran wa huwa ma baina daffatainil mabdu'i bi suratil Fatihah al-makhtum bi suratin Nas. Artinya Al-Quran adalah lafaz yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk difahami isinya, diingat, disampaikan dengan mutawatir, ditulis dengan mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Pendapat yang kedua adalah menurut Syekh Subhi Sholeh. Beliau mengatakan, Al-Quran huwal kitabul mu'jiz, al-munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maktubu fil masahib, al-manqul alaihi bitawatur, al-muta'abbadu bitilawatih. Artinya, Al-Quran adalah kitab yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditulis dalam mushaf atau lembaran, disampaikan dengan mutawatir atau jalur riwayat, dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Pendapat yang ketiga adalah pendapat Syekh Muhammad Abduh. Beliau mengatakan, Al-Kitab huwal Qur'anul maktub fil masahib al-mahfud fis sudur man ana bihifdhihi minal muslimin. Artinya, Alkitab adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalkannya dari kalangan orang muslimin. Nah, kalau kita lihat dari 3 pendapat para ulama tadi, maka dapat kita simpulkan pengertian Quran yang pertama adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, yang kedua terdiri dari lafal berbahasa Arab, yang ketiga diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keempat mengandung mukjizat, yang kelima disampaikan dengan cara berkesinambungan atau mutawatir, yang keenam bacaan mulia dan termasuk ibadah, yang ketujuh ditulis dalam mushaf-mushaf, 8 senantiasa terjaga kemurniannya. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu nama-nama Al-Quran. Nama Al-Quran diantaranya dikatakan yang pertama sebagai Al-Quran, yang kedua Alkitab, yang ketiga Al-Furqan, yang keempat Adz-Dzikr, yang kelima At-Tanzil. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Nama yang paling populer dan paling sering diletakkan pada kitab suci terakhir. Istilah Al-Quran dapat dilihat pada salah satunya, yaitu surah Al-A'raf ayat 204 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Yang kedua Alkitab. Alkitab artinya yang ditulis. Kata Alkitab dapat ditemukan pada salah satu dari surah Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang ketiga, Al-Furqan. Al-Furqan artinya membeda. Maksudnya membedakan antara yang hak dan yang batil. Nama Al-Furqan termaktub di dalam Quran surah Al-Furqan ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya
agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Yang keempat, az-zikr. Az-zikr artinya pemberi peringatan. Maksudnya, yang memberi peringatan kepada manusia. Az-zikr disebutkan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Yang kelima, at-tanzil. At-tanzil artinya yang diturunkan. Maksudnya, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. At-tanzil termaktub dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Ya, materi kita sudah selesai. Nah, semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan materi ini bisa kita kembangkan nanti dalam bentuk diskusi. Nah, apakah di komentar ini ataupun Anda kita bisa kembangkan dalam diskusi di Rumah Belajar Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.